Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Filipi 2 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Alkisah yang dikarang seorang penulis bernama Rebecca Manley tentang seorang yang baru Kristen bernama Bill pada hari Minggu datang ke sebuah gereja. Ia berjalan tanpa alas kaki. Saat itu kebaktian sudah dimulai, maka ia segera masuk dan menyusuri lorong jalan untuk mencari tempat duduk. Karena tidak menemukan kursi kosong, ia pun duduk bersilah di lantai tepat di depan mimbar. Jemaat tampak resah. Tiba-tiba dari bagian belakang, seorang majelis yang sudah tua berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan dengan tongkatnya ke depan, dan saat itu semua mata mengikuti langkahnya. Sang pendeta menghentikan khotbahnya dan kesunyian pun melingkupi tempat itu. Setelah sampai di dekat Bill, lelaki tua itu menjatuhkan tongkatnya dan dengan bersusah payah membungkukkan badan untuk duduk di samping Bill, sehingga Bill tidak harus duduk sendirian saat beribadah. Melihat hal itu, banyak jemaat yang hadir menjadi sangat tergerak hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini adalah salah satu gambaran kasih dan kerendahan hati yang terpancar melalui Kristus. Paulus sendiri menuliskan bahwa Kristus yang setara dengan Allah telah mengesampingkan reputasinya dan mau bersama dengan kita untuk memandang kita dengan cara pandang yang sama, terlebih merendahkan diri untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk meneladani Kristus yang sejati dalam hal kerendahan hati. Karena ketika kita belajar untuk berpikir seperti Tuhan Yesus, kita akan memandang orang lain dengan cara pandang yang sama, seperti majelis tua yang saleh tadi dalam kisah di awal, yaitu merendahkan hati demi kebaikan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya dalam diri kami, agar kami meneladani Engkau Kristus, Juru Selamat kami yang penuh dengan kasih dan kerendahan hati. Jadikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang mampu merendahkan hati untuk kebaikan orang lain. Ya Tuhan, berkati dan lindungi kami, dan kami mohon ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.